Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Universitas ABRI 1. Maaf baru sekarang ini saya ada kesempatan kembali karena kesibukan yang rutin lah ya, yang kebetulan bertubi-tubi datangnya. Nah, untuk kali ini kita kembali eh, ingin menyampaikan kondisi pasar modal kita yang sangat memprihatinkan ya, karena sekarang ini udah sampai jatuhnya indeks harga saham gabungan itu udah sampai ke 5 ribuan ya, dari 8 ribu turun ke 5 ribuan ya. Paling ya paling tinggi ya di 6 ribu ya, sedangkan sebelumnya diharapkan akan terbang dari 8 ribuan ke 9 ribu. Nah, ini sangat ironis. Nah, sedangkan janji dari pemerintah untuk membersihkan pasar modal ini dengan mereformasi, itu sampai saat ini kok belum ada juga perkembangannya. Ya, pertama membersihkan oknum-oknum antek-antek mafia pasar modal. Ini belum ya. Bayangkan kerugian yang selama ini sudah diderita oleh masyarakat Indonesia, ya, sebagian bahkan adalah para pensiunan. Itu rugiannya sudah puluhan triliun. Apakah kita tidak mau sadar juga, ya? Ini semua akibat daripada antek-antek mafia pasar modal. Ini yang harus dibersihkan dari dahulu saya sampaikan, ya. Karena mereka ini benar-benar menguntungkan mereka sendiri dan tentunya mafianya ya. Nah, jadi ini yang sangat signifikan. Integritas harus benar-benar ditegakkan di pasar modal agar timbul kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Yang kedua adalah reformasinya dalam bentuk demutualisasi. Sampai sekarang belum juga kita dengar ini pelaksananya, hanya wacana-wacana saja. Sedangkan ini adalah hal yang sangat penting juga, demutualisasi ini. Nah, yang ketiga tentunya adalah roadmap pasar modal. Ini harus diperbaiki ya. Karena roadmap pasar modal yang dibuat sekarang ini masih menyimpang dan sudah mengakibatkan ya, longsornya indeks harga saham gabungan. Karena apa? Ya, karena itu tadi ya, semua mengagung-agungkan arahnya hanya kepada perusahaan besar, ya, sekuritas besar, aset manajemen besar. Padahal tetap saja modal besarnya, nama besarnya tidak menghilangkan risiko dari masyarakat. Tetap saja masyarakat yang menanggung risiko kerugiannya. Jadi tidak ada artinya. Yang ada adalah kemampuan institusi sekuritas besar itu untuk lobby kepada otoritas. Nah, jadi OJK yang pertama-tama yang harus dibersihkan. Nah, sayangnya yang sekarang saya lihat yang baru di level divisi deputy itu masih ada antek-antek oknum-oknum mafia pasar modal. Ya, tapi sedangkan untuk di level komisionernya ya mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan sudah tidak ada. Tapi di level deputy komisioner itu masih ada yang saya lihat ya. Nah, begitu juga di level dirut di self regulatorinya ya, di penunjang di self regulatorinya ya. Nah, saya rasa itu yang harus menjadi perhatian Pak Prabowo kalau memang benar-benar ingin menyelamatkan dan membuat pasar modal kembali menjadi tonggak pilar yang menopang ekonomi Indonesia. Nah, di samping yang lain tentunya masyarakat masih bertanya-tanya mengenai Sylvester Stallone ini bagaimana ya? Ya, bahkan terakhir ada berita dia bahkan masih menjadi pegawai, masih komisaris BUMN. Ini kan aneh sekali. Sedangkan yang di Maroko
bahkan yang di luar negeri yang lain yang dahulu di Kolombia itu bisa ditangkap, ya. Bahkan yang di Indonesia pun bisa ditangkap. Kenapa yang satu ini enggak ya? Ini sangat mengherankan. Begitu juga Firly. Ini gimana kasusnya ini? Ya, kok Polda sangat tangkas dalam menangkap Roy dan Dr. Tifa, walaupun mereka sangat konservatif, ya. Tapi kok yang Firly ini gimana kabarnya ya? Ini masyarakat masih menunggu penjelasannya, ya, agar tidak terjadi simpang siur berita yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Saya rasa sekian dahulu saat ini untuk mengingatkan Pak Prabowo, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.